kita akan coba melihat point of view-nya dari investor ini mau kemana ya. Karena IHSG kemarin dengan tekanan yang cukup dalam, hari ini berhasil ada penguatan walaupun belum kembali lagi ke level psikologis 7.000. Dan penguatannya sebenarnya juga hanya di drive dari sisi transaksi yang hanya 8 triliun rupiah saja gitu ya. Dan tidak terlalu ada aksi yang signifikan. Dan yang ngejagain kayaknya cuma banking yang aku lihat gitu ya. Soalnya kalau Anda lihat seperti apa, karena asing kita juga masih net sell gitu. Seperti apa nih? Jadi capital outflow juga masih begitu tinggi ya di satu sisi. Jadi sebenarnya memang kemarin saya sempat berbicara sama Bram di closing bell sebelumnya, kan saya juga market fokus. Kita sempat memiliki suatu suatu keputusan bersama gitu ya, bahwa ternyata yang kita kira sell in May and go away ini tidak terjadi di Indonesia dan tidak akan berdampak begitu dalam Indonesia, ternyata somehow terjadi. Tapi bukan karena hal-hal yang biasanya dikemukakan di sell in May and go away, tapi karena memang ada begitu banyak faktor eksternal dari global yang menjadi pemberat luar biasa untuk IHSG kemarin. No wonder selama 30 hari ini memang IHSG secara kumulatif sudah mengalami pelemahan di 2,18% ya gitu ya. Dan di pekan terakhir bulan Mei kemarin itu jadi salah satu pekan terburuk gitu ya untuk IHSG, karena kembali lagi IHSG terjerembab ke level 6.900 setelah penguatan menuju ke level 7.200 itu sudah dicapai dengan susah payah gitu. Nah di hari pertama, di minggu-minggu pertama bulan Juni ketika akhirnya berhasil menembus ke level 7.000, di kemarin ada pelemahan yang begitu dalam, pelemahannya itu di 2,14%, dan kita ingat di penutupan kemarin itu hanya satu sektor saja kalau tidak salah yang berhasil menguat ya, dan pelemahan-pelemahan itu juga terjadi karena kemarin itu ada emiten-emiten dimiliki oleh Bapak Prayogo Pangestu yang notabene-nya berkapitalisasi besar kemarin nih ya Maria ya. Itu pelemahannya semua di atas 5-6%. TPIA, Brand, BRPT, Cuan. Itu jadi terjadi ada profit taking yang luar biasa besar, net selling juga besar, dan ini menjadi pemberat luar biasa. Nah hari ini mungkin analisnya tidak terlalu banyak, sentimen di domestik juga cukup sepi, tapi di satu sisi sebenarnya ini ada technical rebound yang terjadi dari pelemahan yang luar biasa terjadi kemarin, tapi ini juga tidak bisa meng-offset gitu ya pelemahan yang terjadi kemarin, karena pelemahan kemarin di hampir 2%, di 2% bahkan, dan hari ini di 0,39. Jadi kemarin ada market sell off, hari ini technical rebound tapi moderat gitu ya. Benar. Nah untuk up hari ini, emiten yang menguat ada di 290 saham, melemah di 265. Jadi no wonder memang ini terjadi ada bentuk-bentuk technical rebound. Tapi sebenarnya dengan sepinya sentimen ini jatuhnya seperti pada pergerakan teknikal saja yang menyebabkan IHSG kembali berada di zona hijau, tapi tidak serta-merta bisa mengangkat pergerakan IHSG ke level 7.000-an kembali gitu ya, Mar. Oke, dan posisi hari ini sebenarnya bukan posisi hari ini ya, posisi di pekan-pekan ini mungkin terjadi karena indeks harga saham gabungan atau mungkin perdagangan di Bursa Efek Indonesia sedang diatur lewat sistem FCA ya, full call auctions, di mana mungkin ini jadi semacam salah satu pemantauan baru begitu ya untuk emiten-emiten atau saham-saham yang masuk dalam pemantauan khusus yang justru katanya kurang begitu menyamankan untuk para trader dan juga investor ya. Oke, kita sekarang cek mungkin sentimen hari ini on the detail ya seperti apa nih, Safrina? Sentimen hari ini sebenarnya cukup sepi sentimen. Lagi-lagi kita juga masih melihat untuk pergerakan-pergerakan tertentu itu lagi pergerakan sektoral ya. Ini kita pantau saja 4 emiten yang kemarin sempat menjadi lagarde utama gitu ya, pelemahan IHSG sampai hampir ke 2% gitu ya. Kita lihat untuk Chandra Asri, Barito Pacific, Brand dan juga Cuan. Hari ini, nah untuk Brand sendiri masih melanjutkan pelemahannya. Kemarin itu kalau tidak salah melemah 10%. Dan sekarang tetap berada di 9,76%, namun Chandra Asri dan Barito Pacific berhasil mengalami technical rebound di 0,58 dan 2,09%, dan Petrindo Jasa Kreasi hari ini juga masih melanjutkan pelemahannya, Cuan di 0,99%. Tapi hari ini penguatannya tertopang. Kenapa? Karena saham-saham perbankan seperti yang tadi Maria sampaikan gitu ya, hari ini berhasil moncer gitu ya. BBRI menguat di 2,27%. Kenapa? Karena ada pelemahan yang juga dalam kemarin terjadi gitu ya. BMRI juga mengalami penguatan di 2,92, BRI berhasil menguat di 2% dan BNI di 3,4%. Nah sebenarnya lagi-lagi yang jika berbicara apakah kalau bisa pergerakan sehari-hari masih begitu volatil dengan trend downside. Tapi bagaimana sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana trennya ini bisa benar-benar berbalik arah dan akhirnya bisa menimbulkan penguatan yang signifikan dan berdampak gitu ya terhadap IHSG. Dan ini lagi-lagi masih mengenai polemik dari kapan suku bunga The Federal Reserve ini akan diturunkan gitu ya. Karena sekarang kalau kita juga melihat beberapa data-data yang ada dari makroekonomi Amerika Serikat, non-farm payroll juga masih begitu tinggi dan inflasi juga sepertinya masih berada keras kepala di level 3,4-3,5%, dan pada nyatanya
suku bunga acuan The Fed ini sudah ditahan hampir 11 bulan gitu ya, jika sampai Mei ini gitu ya. Nah, dan kemarin juga sempat berdiskusi bersama dengan perbankan dan lain-lain, sudah preparing the worst case scenario, higher for longer era ini mungkin akan tetap terjadi, skenario terburuknya tidak ada penurunan suku bunga di tahun ini gitu ya. Jadi memang sebenarnya untuk IHSG mengalami penguatan yang signifikan, itu butuh boost yang luar biasa besar untuk capital inflow ke domestik. Ya. Tapi pada nyatanya pelemahan yang terjadi ini lagi-lagi disebabkan oleh apa yang terjadi di global ya. Betul. Dan ini kena imbasnya gitu ya kita. Kalau kita ingat kita memulai tahun ini kita bisa optimistis lah ya, IHSG bisa finish di level 7.800. Ada yang di 8.000 malah optimistisnya. Tapi itu dengan asumsi ceteris paribus ketika ada penurunan suku bunga gitu ya di half one. Tapi kan pada nyatanya sekarang sudah bulan Juni sudah loh, bulan Juni ya. Sudah semua selesai, semester 1-nya mau masuk ke semester 2 gitu ya. Nanti kita tinggal lihat aja dinamikanya seperti apa, karena memang masih sentimennya dominasinya adalah dari global. Balik lagi di disclaimer on ya untuk Anda. Kalau seandainya Anda ingin memilih saham-saham yang masuk ke dalam portofolio saham Anda, kami serahkan lagi keputusan Anda sebagai investor ya.